Slide selanjutnya adalah tentang speech act classification. Ya, ini menurut Searle ya. Yang pertama adalah declaration. Lihat namanya, declaration. Bukan deklaratif ya. Kenapa bukan deklaratif? Ini untuk membedakannya dengan istilah sentence structure, yaitu deklaratif. Bentuk kalimat deklaratif untuk membedakannya. Jadi diberi nama declaration. Declaration is speech acts that change the world via utterance. Mengubah dunia lewat ujaran. Apa maksudnya? Coba Anda lihat contohnya. Ada seorang priest, pendeta, bilang begini, I now pronounce you husband and wife. Nah, ketika dia pronounce dua orang pasangan ini menjadi husband and wife, itu berarti dia sedang mengubah dunia. Orang yang dulunya single sekarang menjadi berpasangan. Nah, contoh lagi misalnya referee. Dia bilang you are out. Ketika seorang wasit mengatakan you are out, itu sudah mengubah keadaan, mengubah dunia. Seorang atlet yang awalnya main di lapangan, dia harus keluar, tidak boleh ikut main lagi. Nah, ini yang disebut sebagai utterance yang change the word speech act that change the word via utterance. Itu declaration. Ingat, artinya declaration ya, bukan deklaratif. Yang kedua adalah representative. Representative adalah speech act that state what the speaker believe to be the case or not. Apa yang diyakini oleh penuturnya. Ya, contohnya misalnya kalau saya menuturkan the earth is flat, bumi itu datar, saya bilang. Saya yakin dan saya punya buktinya. Itu berarti representative acts. Ya. Jadi saya merepresent diri saya, merepresent keyakinan saya. Chomsky didn't write about peanuts. Oh ya, berarti Chomsky itu write about linguistics, not about peanuts. It was a warm sunny day. Saya merasakannya sendiri bahwa ini adalah warm sunny day. Makanya saya bilang it was a warm sunny day. Itu representative namanya. Kemudian yang ketiga itu speech act of expressive speech act. Speech act that state what the speaker feel. Ingat, ini adalah perasaan penutur, bukan perasaan mitra tutur. Kalau saya bilang I'm really sorry, congratulations, oh yes, great, itu semuanya adalah speaker feeling, perasaan saya sebagai speaker. Nah, itu yang disebut dengan expressive. Nah, tapi kalau saya bilang begini, the girl is very happy, saya bilang. Kalau the girl is very happy, itu bukan ekspresif, walaupun di situ memang menyatakan sebuah perasaan, tapi perasaannya adalah perasaan orang lain, bukan perasaan si speaker. Nah, jadi dia bukan termasuk ekspresif. Kalau saya bilang the girl is very happy, itu berarti termasuk ke representative. Oke, good. Sekarang lanjut yang keempat. Oke, tipe speech act yang keempat adalah directives. Speech act that speaker use to get someone to do something. Ya, tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, give me a cup of coffee, make it black. Could you lend me a pen please? Don't touch that. Nah, ini semua adalah directive speech act karena fungsinya membuat seseorang melakukan sesuatu. Ya, menyuruh, ya, segala macam, menyuruh, melarang, itu termasuk direktif semuanya. Yang terakhir adalah commissive. Speech act that speakers commit themselves to some future action. Jadi, tindak tutur yang mengikat si penutur untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Mengikat ya. I'll be back. Ketika Anda berjanji kepada seseorang, itu berarti Anda commit yourself to do something in the future. Anda mengikat diri Anda untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Ya, I'm going to get it the right time. Nah, itu kita berjanji pada diri sendiri. Itu mengikat diri kita untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Oke, itu dia 5 kinds of speech act menurut Searle.
Nah, ini saya sediakan untuk Anda supaya lebih paham dalam bahasa Indonesia. Ini maaf saya foto aja ya, malah saya ngetiknya lagi. Nah, jadi coba lihat nih, representatif kadang-kadang disebut juga dengan asertif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakan. Misalnya, contoh tindakan representatif adalah menyatakan, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan. Makanya ketika saya bilang tadi, the girl is very happy, itu saya tidak bukan ekspresif, karena itu menyatakan perasaan orang lain, bukan perasaan saya sebagai speaker. Nah, itu hanya menyatakan, makanya termasuk ke dalam representatif. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan di sini contoh-contohnya nih, direktif, apa contoh tindak tuturnya? Misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, menantang. Kemudian ekspresif, contoh tindak tuturnya memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh. Kemudian komisif, contoh tindak tuturnya adalah berjanji, bersumpah, mengancam. Kalau Anda bersumpah sama dengan berjanji ya, Anda commit yourself. Mengancam juga, kalau Anda mengancam seseorang, Anda mengkomit diri Anda sebenarnya untuk melakukan sesuatu untuk orang itu di masa yang akan datang kan. Nah, kemudian yang kelima itu deklarasi. Ini lihat nih, bukan deklaratif, declaration ya, yaitu tindak tutur yang dilakukan penutur dengan maksud menciptakan hal atau status atau keadaan sebagaimana yang baru dan sebagainya yang baru. Misalnya ini mengubah dunia tadi ya, misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Nah, ini macam-macam tindak tutur. Nah, sekarang kita sampai di sini, direct and indirect speech act. Nah, kadang-kadang sering ya, bukan kadang-kadang, sering kita mengujarkan sesuatu bentuknya seperti ini, bentuknya A, tapi maksudnya adalah B, gitu. Nah, ada yang direct, ujaran kita tuh ada yang direct, ada yang indirect speech act namanya. Tapi tolong di sini Anda bedakan indirect speech act, direct dan indirect speech act itu berbeda dengan direct and indirect speech ya. Kalau indirect speech yang Anda pelajari di grammar itu kan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung contohnya gini, Ma'am Widya asks, have you eaten? Have you eaten? Nah, itu pakai tanda kutip ya. Nah, itu langsung. Tapi kalau kalau kalimat tidak langsungnya, Ma'am Widya asked me whether I have eaten or not. Gitu. Itu kalimat tidak langsungnya, kalimat laporan. Nah, kalau direct dan indirect speech act ini bukan kalimat langsung dan tidak langsung, tapi ini adalah tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Nah, tindak tutur langsung dan tidak langsung ini berkaitan dengan bentuk kalimat, bentuk ujaran, dan fungsi ujaran. Nah, bentuk ujaran dan fungsi ujaran. Karena berhubungan dengan bentuk dan fungsi ujaran, saya terlebih dahulu akan mereview sedikit tentang bentuk ujaran. Nih, types of speech act that can be made on the basis of structure. Nih, strukturnya ada 3, dasarnya ada 3 ya. Yang pertama deklaratif. Deklaratif itu kalimat pernyataan, didahului oleh subjek, predikat. Nah, bisa you wear a seat belt.
Kemudian interrogatif itu kalimat pertanyaan didahului oleh auxiliary atau kata tanya. Kemudian imperatif itu didahului oleh kata kerja, diakhiri oleh question mark. Exclamation mark. Ini dasarnya. Nah, setelah di sini Anda paham ini, baru kita bisa masuk ke direct speech act. Nah, direct speech act itu direct relationship between a structure and function. Kalau strukturnya adalah struktur deklaratif, berarti fungsinya juga harus deklaratif. Kalau strukturnya interrogatif, berarti fungsinya juga harus interrogatif. Kalau strukturnya imperatif, berarti fungsinya juga harus imperatif. Itu yang direct. Ya, itu yang direct. Ya, jadi misalnya kalau saya mau bertanya, saya berarti pakai kalimat tanya. Are you happy? Kalau saya mau merintah, saya pakai kalimat perintah. Sweep the floor. Nah, tapi kalau saya bilang saya hanya mau menyatakan, saya bilang begini, I am a teacher, saya bilang. Nah, itu deklaratif. Nah, itu disebut dengan direct speech act. Jadi bentuk itu mempunyai direct relation atau hubungan langsung dengan fungsi. Nah, paham ya? Oke, saya lanjutkan penjelasan tentang direct speech act. Tadi dikatakan bahwa dalam direct speech act itu ada direct relationship between a structure and function. Jadi kalau Anda mau menganalisis sebuah ujaran, Anda harus lihat dulu form sama functionnya. Karena ada kesesuaian antara bentuk modus kalimat. Modus kalimat itu yang deklaratif, interrogatif, sama imperatif ya, dengan fungsinya. Jadi kalimat tanya digunakan untuk bertanya, kalimat perintah digunakan untuk perintah. Nah, itu berarti dia direct speech act. Contoh, bring me that coat. Dari bentuk kalimat ini ada kata bring di depan, kemudian ada exclamation mark di belakang. Itu menandakan bahwa modus kalimatnya adalah formnya adalah imperatif. Nah, kalimat ini digunakan untuk ordering, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk direktif. Nah, makanya dia termasuk ke dalam direct speech act. Jadi kalimat perintah digunakan untuk memerintah. Kemudian the earth is round. The earth is round itu hanyalah sebuah assertion, sebuah pernyataan, ya. Bentuknya adalah deklaratif, ditandai dengan ada subject verb depan kalimat, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, fungsinya di sini adalah representative, yaitu informing. Jadi nanti informing, deklaratif, direktif itu semuanya ada sub functionnya ya. Sub functionnya itu ada contohnya di dalam slide sebelumnya, ya. Kemudian yang ketiga, what time is it? Ini adalah kalimat tanya. Modusnya adalah interrogative sentence. Ya, ada question words sama ada question mark di belakangnya. Functionnya juga direktif, yaitu questioning. Nah, semuanya ini termasuk ke dalam direct speech act. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah indirect speech act. Berbeda dengan direct speech act, indirect speech act itu tidak mempunyai direct relationship between the structure and function. Jadi relationshipnya adalah indirect. Maksudnya begini,
Anda bandingkan kalimat yang tadi, bring me that coat, itu adalah kalimat perintah digunakan untuk memerintah. Kalau could you bring me that coat, ini bentuknya, modus kalimatnya, formnya adalah kalimat tanya. Could diakhiri dengan question mark. Kalau melihat dari konteksnya, ya, ini adalah kalimat perintah. Could you bring me that coat, gitu. Jadi kalimat ini tidak membutuhkan jawaban yes or no, tapi dia membutuhkan action, makanya disebut dengan speech act, ya. Nah, fungsinya di sini adalah directive atau requesting. Directive salah satu bentuk subfunctionnya adalah requesting. Yang harus digarisbawahi untuk menentukan indirect speech act ini, functionnya itu harus berdasarkan nanti konteksnya. Karena satu pernyataan atau satu utterance itu bisa mempunyai function yang berbeda-beda berdasarkan konteksnya masing-masing. Contohnya lagi nomor 2. I want you to come to my house tonight. Kalau melihat dari bentuknya, modus kalimatnya adalah deklaratif karena ini merupakan kalimat pernyataan biasa. Tetapi kalau dalam konteks seperti ini, misalnya Anda marah kepada teman Anda, kemudian Anda mau dia bertanggung jawab dan berminta maaf kepada Anda, kemudian Anda suruh dia datang ke rumah Anda malam ini. Anda bilang, I want you to come to my house tonight. Nah, ini bisa saja functionnya adalah directive, yaitu ordering, ya. Nah, bisa juga nanti functionnya bisa berupa threatening misalnya, ya, mengancam dan segala macamnya. Ini tergantung ke konteksnya masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan indirect speech act. Nah, kalimat tanya tidak digunakan untuk bertanya, malah digunakan untuk memerintah. Kalimat berita tidak digunakan untuk menyatakan informasi, tapi digunakan untuk memerintah. Nah, itu yang disebut dengan indirect relationship between the structure and the function. Nah, kenapa contohnya banyak sekali di sini fungsinya itu adalah direktif? Ya, karena memang indirect speech act ini biasanya digunakan untuk mitigation atau memitigating sebuah ujaran. Mitigating itu artinya melemahkan daya mengancam muka atau untuk kesantunan, politeness, ya. Jadi untuk lebih sopan Anda menggunakan kalimat bertanya untuk pemerintah. Bisa bantu saya enggak, gitu ya. Nanya dulu gitu. Nah, jadi bentuknya lebih dimitigated namanya, dilunakkan. Nah, itu gunanya adalah untuk politeness. Indirect speech act are associated with politeness. Politeness akan kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, oke, ini adalah akhir dari topik speech act and event kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.